Sebelumnya, gue udah bahas kalau di Jepang telah terjadi dungeon break dan Yuri Orlov, hunter yang disewa Jepang gagal menahan Get Rank S ini guys. Banyaknya korban berjatuhan membuat Jepang semakin diambang kehancuran. Terutama monster yang keluar adalah raksasa dengan kekuatan yang sangat besar. Padahal di Jepang ada 15 hunter rank S yang berpartisipasi dari berbagai negara. Kemudian, Sung Jinwo berniat akan menyelesaikan gate tersebut. Awalnya, Jinho mencegah Sung Jinwo ke sana mengingat skala red ini lebih bahaya daripada Pulau Jeju. Tapi Sung Jinwo berkata jika kita berhasil, maka nama Ajin Guild akan naik. Dan di sini Jinho berkata kalau ia akan ikut soalnya dari peristiwa Red Gate, Pulau Jeju dan lain-lain, ia nggak pernah ikut andil. Satu-satunya yang kubanggakan adalah berdiri di sampingmu, sungguh memalukan. Tapi kemudian Sung Jinwo berkata, aku bercanda, gak mungkin aku pergi ke sana. Kemudian ia pergi meninggalkan Jinho. Sung Jinwo pun pulang ke rumah. Di jalan ia merenung, aku bukanlah pahlawan yang menyelesaikan semua masalah. Ia pulang ke rumah dan makan malam bersama ibunya. Tapi nampak adik Sung Jinwo yang khawatir. Di kamar ia sempat melarang Sung Jinwo untuk pergi. Tapi Sung Jinwo menenangkannya dan ia memutuskan untuk tetap pergi. Kemudian di sebelumnya juga ia membohongi Jinho ya, karena tentu saja Sung Jinwo akan khawatir kalau Jinho ikut bersamanya. Dalam konferensinya, Sung Jinwo bersama Go Gun-hye terkait keberangkatan Sung Jinwo. Saat hendak berangkat, tiba-tiba Jinho datang guys, bawa peralatan lengkap. Terpaksa ia ikut Sung Jinwo, ia nggak bisa mengabaikan semangatnya. Keesokannya nampak kota Jepang yang sangat kacau, bahkan penampungan korban sampai nggak muat. Militer yang nggak mampu nahan karena senjatanya nggak mempan terhadap monster ini. Untungnya Sung Jinwo tiba tepat waktu sebelum monster-monster ini mencapai pengungsian. Dengan Shadow Army-nya, ia menahan para raksasa ini dengan Shadow Monster baru. Sung Jinwo pun menyuruh orang-orang untuk segera evakuasi termasuk para pasukan militer. Jinho juga membantu evakuasi para warga. Shadow Monster Sung Jinwo yang bernama Jima ini menghalau dan menghajar para monster itu dengan trisula di tangannya. Selain itu, ia memiliki tubuh yang besar. Bersama dengan Sung Jinwo, ia menebas musuh satu persatu. Selain itu, puluhan pasukan Sung Jinwo juga itu bahkan mengeroyok para monster raksasa ini sampai nggak berkutik. Bahkan para semut-semut itu memakan para raksasa. Ya kalau dikeroyok kayak ini sih jadi bahkan hidup ya. Selain itu, Ikris juga bisa menebas para makhluk itu dengan mudah, bahkan menyelamatkan anak kecil yang hampir kena getok dengan cepat. Dan seperti biasa yang paling kocak di sini ialah Iron ya. Dia tambah semangat setelah naik level. Dan tingkah lakunya juga tambah kocak, bukan levelnya aja yang naik. Kemudian bangkai raksasa ini Sung Jinwo coba bangkitkan, Arise. Dan kocaknya mereka dinamai nomor 1, nomor 2 sampai 6. Kemudian Sung Jinwo juga menyebar seluruh pasukan bayangannya ke seluruh Jepang. Dengan jumlah mananya yang sekarang sudah dipastikan kemenanganku, pikir Sung Jinwo. Tapi masalahnya adalah karena terjadi dungeon break, beberapa dungeon mulai bermunculan di Jepang. Selain raksasa, ada juga monster kroco atau rendahan yang menguasai kota. Mau nggak mau penaklukan dilakukan secara perlahan. Sekarang sudah hari ke-7 dungeon break. Bahkan di Tokyo udah nggak ada orang selain Hanekawa. Hanekawa menjelaskan sekarang ada 16 Hunter Rank S termasuk Sung Jinwo. Hunter Rank S 6 dari Jepang, 2 dari Cina, 3 Kanada, 2 India, ditambah 1 Rusia dan 1 Inggris. Dan yang sudah jadi korban saat ini ada Yuri Orlov dari Rusia yang sok-sokan nahan sendirian, Lucas Hoyle dari Kanada, dan Hanzawa Akira dari Demon Guild. Sung Jinwo nggak bisa berkata-kata terkait Hunter Rank A ke bawah, lantaran Hunter Rank S aja udah 3 yang mati. Raksasa yang keluar adalah 31, tapi satu keluar melintasi lautan dan menuju Cina. Dan kebanyakan raksasa yang tumbang juga berkat Sung Jinwo. Ya elah, digendong Jinwo lagi ya. Tinggal satu raksasa yang tersisa, dan omong-omong kota ini udah terbakar oleh api. Penampakannya mirip seperti di Kastil Iblis yang dimana banyak kota-kota terbakar. Kemudian Sung Jinwo mengumpulkan pasukan bayangannya dan bersiap-siap karena di depan gate ini ada satu raksasa yang dimana ia adalah kemungkinan bos dari raksasa ini. Kemudian ia memerintah semua pasukannya untuk menyerang raksasa tersebut dan begini di sini Jinho udah banyak banget kayak pasukan yang mengerumuti mangsanya.
Tapi monster raksasa ini nggak menyerah begitu saja. Kekuatannya ini sangat-sangat dahsyat guys. Sung Jinwoo berniat mengakhiri secepat mungkin, tapi tubuhnya dipenuhi dengan mana. Monster itu berusaha sekuat tenaga menghalau para bayangan Sung Jinwoo. Sung Jinwoo menganalisis pergerakan monster itu dan menemukan celah di mana ada saatnya ia menahan serangan. Kemudian ia terbang bersama Kaisel, Igris, dan Beru. Mereka menyerang titik buta lawan. Sesuai dugaan, monster ini nggak tumbang. Kemudian dengan skill Monarch's Authority dilanjutkan dengan skill tebasannya menusuk mata monster ini dan mengakibatkan ia terjatuh. Kemudian Sung Jinwoo menyuruh Beru melakukan serangan ke arah matanya dan masuk ke dalam. Sung Jinwoo bertugas menebas dengan slashnya berkali-kali dan akhirnya monster ini dikalahkan. Tapi di sini nggak ada pesan kalau boss dungeon telah dikalahkan, artinya raid belum berakhir. Selain itu, bos ini nggak memiliki asap hitam atau nggak bisa diekstrak. Tiba-tiba cat ini menghisap kekuatan sihir si raksasa dan hembasan angin yang sangat dahsyat, bahkan sampai menggores wajah Sung Jinwoo. Sung Jinwoo menyuruh Jinho menunggu di sini dan Sung Jinwoo akan masuk ke dalam gate dan memeriksa apa yang terjadi. Dan kelanjutannya di next video guys. Di dalam dungeon ada apa? See you in next video. Bye bye.